2024 diwarnai dengan kabar kenaikan bahan pangan. Fenomena El Nino yang menyebabkan pasokan berkurang menjadi salah satu penyebabnya. Usaha pemerintah untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri lewat impor pun terhalang restriksi ekspor pangan beberapa negara mitra dagang. Kenaikan harga sepanjang tahun 2023 salah satunya dialami komoditas beras. Data Bappenas mencatat pada Januari 2023, rata-rata harga beras premium di tingkat pedagang eceran masih Rp13.140 per kilogram. Kemudian, pada Desember 2023 harganya naik jadi Rp14.990 per kilogram atau naik 14,08%. BPS mencatat kenaikan bahan pangan ikut menggerek inflasi di bulan Desember 2023. Pemerintah pun mengambil beberapa langkah antisipasi, seperti menggelontorkan bantuan pangan dan operasi pasar. Meski demikian, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Padahal harga Badan Pangan Nasional kembali mencatat kenaikan harga bahan pangan pada pekan ini dan merasakan dampaknya langsung salah satunya adalah pelaku usaha rumah makan. Seperti apa strategi teman-teman ini untuk bertahan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Bapak Mukroni dari Komunitas Warteg Nusantara. Apa kabar Pak Mukroni? Alhamdulillah baik, Namira. Pak, kalau bicara sejarahnya begitu, sejak kapan sih teman-teman ini mulai merasakan kenaikan harga bahan pangan begitu di warteg sendiri? Ya, ini sebenarnya lambat gitu ya, dari mulai sebelum Lebaran, terus tahun baru, dan ini setelah tahun baru juga mengalami kenaikan juga gitu kan. Jadi ya mungkin hampir setengah tahun lah ya. Setengah tahun ada perubahan-perubahan kenaikan harga gitu kan. Komoditas apa Pak yang paling terasa kenaikannya? Itu beras itu terutama karena memang warteg itu kan memang jualan makanan ya gitu, jadi beras itu terasa, terus sayuran seperti cabai itu kan juga terasa karena kan makanan itu tidak lepas dari pedas-pedas kan, orang Indonesia kan suka pedas. Terus minyak ya kan, minyak goreng gitu. Jadi ini tiga bahan ini yang sangat terasa. Kalau bisa digambarkan kenaikannya berapa persen Pak? Mungkin dari sebelum Lebaran berapa, jadi sampai sekarang berapa beras misalnya? Teman-teman pada waktu itu sebelum Lebaran dan kita juga merasakan pada waktu harga beras kita masih sekarung ya, yang isi 50 harga sekitar 450.000. Sekarang sudah 550 sampai 600 ya. Artinya kan hampir kenaikannya 100 sampai 150 dari angka 400 kan sudah hampir ya sekitar 30% kan kenaikannya. Kan lumayan juga gitu kan. Sangat lumayan. Nah, kalau bicara dampaknya tuh seperti apa Pak? Adakah kemudian teman-teman dari 10.000 anggota Kawantara mungkin yang akhirnya terpaksa tutup? Ya, ada beberapa ya yang karena dampak daripada kenaikan, sementara daya beli masyarakat itu kan juga belum pulih, sehingga ada yang istilahnya KO gitu kan. Nah, ini juga ada, tapi sebenarnya kan ini kan suatu pandangan perspektif kita gitu kan, kok bisa tutup itu kan, karena mohon maaf di Indonesia ini kan artinya makanan itu kan orang suka gitu kan. Nah, ini kan serius juga gitu, harusnya kan berkembang gitu kan, jangan sampai ada yang tutup walaupun mungkin di bawah 5%. Tapi kalau sudah ada warteg yang tutup berarti kan ini ada masalah gitu kan, yang serius gitu ya, yang harus benahi gitu kan. Nah, kalau untuk teman-teman yang kemudian sekarang masih bisa survive gitu, strategi mereka seperti apa sih Pak? Ya, banyak teman-teman yang akhirnya tadi mengurangi biaya-biaya misalnya gitu kan. Ada yang sampai ACC-nya ya sudahlah karena memang ini ya dipulangkan, itu satu. Terus yang kedua ya mungkin listrik yang tadinya jor-joran dikurangin. Terus tadi pengurangan ini porsi ya kan, yang tadinya mungkin sambelnya ngasihnya berlebih sekarang harus dikurangi. Terus ukuran kayak tempe gitu kan, yang tadinya tebal sekarang tipis gitu kan. Terus porsi nasi, ada yang malah mengganti piring supaya ini gitu, yang piringnya terlihat pas itu kan. Karena kalau piringnya besar terus isinya sedikit kan, itu. Jadi mereka punya ini, terus ada yang bareng-bareng misalnya. Kan kayak ada beberapa warteg yang sekumpulan, ayo beli bareng gitu, misalnya cabai 1 karung terus nanti dibagi-bagi. Iya. Nah, itu kayaknya bahasa kerennya join buying gitu, pembelian bersama itu kan. Nah, itu banyak teman-teman yang punya kayak kreativitas atau strategi seperti itu. Ada juga yang menaikkan harga jual berarti. Itu salah satunya kalau memang
perlu, karena kan kalau menaikkan harga jual yang tadi dan kondisi kayak begini, ya mending untung dikurangi hampir. Ya sekarang mungkin bisa sampai 10% keuntungan hilang kalau harga ada kenaikan Bahan harga. pangan naik terus ya Pak? Iya. 10%. Kalau antara kan mewadahnya hampir 10.000 teman-teman yang pengusaha warteg ini begitu ya Pak. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke regulator terkait keadaan sekarang ini? Saya pikir pemerintahnya terus memantau dan tadi pasokannya terus dijaga supaya kita mendapatkan dengan mudah dan murah dan terjangkau gitu. Kalau tidak mungkin makin banyak teman-teman yang akan berkurang Betul, ya Pak? ya kalau misalnya serius kan tadi dengan kondisi daya beli yang artinya belum pulih gitu kan sepenuhnya, terus harga kayak begini kan tidak ada jalan lain gitu kan, karena kan teman-teman ini sudah 40 lipat Mbak, sudah artinya tabungannya sudah habis untuk ini, akhirnya kan ya tadi 40 lipat kan utang ke sini nanti tutup dari sini gitu kan. Gali lubang tutup lubang. Betul, gitu, ya, Pak? gali lubang tutup lubang. Nah, kita berharap bersama-sama semoga keadaan membaik ya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan Ya, kita terima kasih doakan. Pak Mukroni. Ya, Sehat selalu sama-sama. untuk Anda Pak. Siap. Setelah berdialog dengan Pak Mukroni, saya langsung mengecek ke warteg terdekat terkait harga bahan pangan terkini dan strategi mereka dalam menghadapi situasi saat ini. Oke, udah Bu. Sip. Bu, kalau segini tuh berapa satu piring? 12.000. 12.000. Ini udah naik belum Bu dari harga tahun lalu misalnya? Enggak, belum naik. Belum naik. Tapi Ibu udah merasakan kenaikan harga bahan pangan. Merasa sih, tapi aku nggak mau naikin. Kenapa Bu? Kasihan aja sama orang yang nggak ini. Apa aja Bu yang naik Bu yang Ibu rasain? Ini minyak, cabai, apalagi tomat 1.000. Beras 600 tuh sekarang. 600. Sebelumnya Ibu beli berapa? 55. 55. Kadang dulu 45. Sekarang naiknya nggak kira-kira 600.000. Sejak kapan itu Bu? Naiknya sedikit-sedikit apa langsung? Nggak langsung dari 5 langsung 600. Langsung 600. Ini Ibu akhirnya nggak ngurangin porsi nggak Bu? Ngurangin Enggak, porsi? biasa Nggak? aja Biasa jualnya. aja. Jadi sekarang untungnya Ibu yang berkurang? Iya. Tapi biarin nggak apa-apa. Yang penting lancar. Yang penting lancar. Oke. Makasih ya Bu, saya Iya. makan dulu. Iya. Saat mengobrol sembari menyantap makan siang, Ibu Amel berharap agar harga-harga dapat stabil kembali, agar warungnya yang banyak disinggahi pekerja harian dan buruh lepas dengan upah tak seberapa, tetap dapat menyantap makanan sehat dengan harga hemat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Angga Yosua, CNBC Indonesia.